kekayaan, antara asmara dan nafsu. Dani memutuskan untuk menjadi sopir ambulan demi bisa mencukupi ekonomi keluarganya. Namun setelah mendapatkan pekerjaan itu, salah seorang temannya menawarkan sesuatu yang membuat Dani ingin mendulang kekayaan. Jauh dari istrinya, Dani juga melakukan perselingkuhan di rumah sakit tempatnya bekerja. Lantas bagaimana dengan Dani ke depannya? Apakah dia akan mampu mendapatkan kekayaan yang ditawarkan oleh temannya? Bagaimana pula nasib istri dan anaknya? Ikuti cerita lengkapnya sampai selesai. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Mas Dani, kamu sudah coba ke kantor itu lagi? Siapa tahu mereka bisa kasih pekerjaan sementara atau kerjaan yang lain, ujar Sukman. Sudah, sayang. Mereka bilang belum ada lowongan. Aku juga sudah coba di tempat lain, tapi hasilnya sama. Belum ada yang butuh pekerja baru, jawab Dani pelan. Wajahnya terlihat sangat kebingungan. Tapi kita harus bayar uang sewa rumah minggu depan, Mas. Belum lagi hutang-hutang yang menumpuk. Aku benar-benar takut, Mas. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib anak kita? Sukma menatap dalam-dalam suaminya. Aku tahu, sayang. Aku juga merasa tertekan. Setiap malam aku berdoa, berharap ada keajaiban. Tapi kenyataan sepertinya terus memojokkan kita, ujar Dani seolah putus asa. Sukma memeluk anak mereka yang sedang tertidur di pangkuannya. Air mata jatuh di pipinya. Ruangan terasa dingin, seolah eloh penderitaan mereka mengundang kegelapan yang lebih dalam di rumah itu. Terus apa yang kita lakukan, Mas? Aku takut kehilangan semuanya. Rumah ini, masa depan anak kita juga bagaimana? Untuk makan esok hari, juga aku bingung. Aku malu jika harus terus-terusan ngutang di warung, ujar Sukma pelan namun serius. Dani menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Dalam keputusasaannya, ia mengingat cerita dari orang-orang terdekatnya tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang bisa mengabulkan keinginan manusia dengan harta tertentu. Mungkin ada cara lain, Sukma, ucap Dani. Tatapan matanya menunjukkan secercah harapan. Cara lain? Apa maksudmu, Mas? Sukma mengernyitkan dahi. Dani berjalan menuju meja di sudut ruangan, mengambil buku tua yang diwariskan oleh kakeknya. Buku itu berisi berbagai mantra dan petunjuk ritual dan berbagai macam hal yang bersangkutan dengan makhluk gaib. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kakekku pernah bercerita tentang ritual yang bisa mengubah nasib. Aku tak pernah berpikir untuk mencobanya, tapi sekarang keadaan kita seperti ini. Menurutku tidak ada salahnya kita mengambil jalan pintas, ujar Dani terlihat lebih serius. Kamu ingin menggunakan hal semacam itu, Mas? Itu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebaiknya jangan melakukan perbuatan seperti itu, Mas. Lebih baik cari pekerjaan halal saja walaupun hasilnya kecil tidak apa-apa, cegah Sukma penuh kekhawatiran. Aku tahu, Sukma. Tapi aku merasa ini satu-satunya cara. Aku tidak ingin melihat kamu dan anak kita menderita lagi. Biarkan aku mencobanya, ini demi kita, demi kehidupan kita, agar lebih baik tidak kesulitan seperti ini, ucap Dani menekan. Saat Dani dan Sukma tengah serius membicarakan nasib mereka, tiba-tiba suara pintu terdengar. Ketukan itu membuat mereka terkejut. Keduanya terdiam saling tatap. Siapa yang datang malam-malam begini? Dani bangkit dari duduknya. Dia segera berjalan menuju pintu dan membukanya. Ketika pintu rumahnya dibuka, terlihat seorang pria dengan senyum ramah yang langsung dikenalnya. Haru, apa yang membawamu ke sini malam-malam begini? Silahkan masuk. Dani menyambut baik kedatangan teman lamanya. Maaf, Dani. Aku datang malam-malam begini soalnya, aku juga baru sempat. Aku dengar kabar dari teman-teman bahwa kamu sedang mengalami kesulitan. Jadi aku pikir mungkin aku bisa membantumu sekarang, ucap Haru kemudian duduk. Mereka duduk di ruang tamu yang masih terasa dingin setelah kejadian sebelumnya. Sukma menyambut Haru dengan ramah, meski hatinya masih berdebar-debar, karena belum tahu ada apa di balik kedatangan teman suaminya. Aku tak ingin bertele-tele, Dani. Rumah sakit tempatku bekerja sedang mencari sopir ambulan. Aku pikir ini bisa menjadi kesempatan bagus untukmu. Kamu bisa kerja bersamaku di sana, ucap Heru menjelaskan. Sopir ambulan? Aku tak pernah berpikir untuk pekerjaan seperti itu. Her, belas Dani seakan terkejut.
Aku tahu, tapi ini pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, gajinya cukup lumayan dan kamu akan mendapatkan tunjangan kesehatan. Ini bisa menjadi awal yang baik untuk keluar dari masalah keuanganmu, dan kamu kan bisa nyetir. Siapa tahu kamu cocok dengan pekerjaan itu, ujar Heru. Dani dan Sukma saling berpandangan, merasa sedikit lega. Tawaran Heru adalah harapan baru di tengah kegelapan yang selama ini menghantui mereka. Bagaimana menurutmu, Mas? Mungkin ini jawaban dari doa-doa kita. Kalau pendapatku, sebaiknya terima saja, Mas, ucap Sukma pelan. Dani terdiam sejenak menimbang-nimbang pekerjaan yang ditawarkan oleh Heru. Menjadi sopir ambulan harus membutuhkan mental yang kuat. Meski sempat ada keraguan, namun melihat istrinya dan mengingatkan keadaan ekonominya yang terpuruk, akhirnya Dani merasa mantap untuk menerima tawaran itu. Aku setuju. Terima kasih, Heru. Aku akan mengambil pekerjaan itu, ucap Daniel. Heru tersenyum puas, merasa senang bisa membantu temannya yang sedang kesulitan. Mereka kemudian berbicara lebih lanjut tentang detail pekerjaan, dan Dani merasa semakin yakin dengan keputusan ini. Kamu tidak perlu khawatir, nanti kamu kerja bareng aku kok. Karena teman kerja bareng aku kok. Karena teman kerjaku yang namanya Pak Winto sudah berhenti. Itu sebabnya aku cari pengganti dia. Dan kebetulan, setelah aku tanya sama teman-teman, mereka menyarankan aku ke sini, ujar Heru. Iya, terima kasih, Her. Jujur saja, aku memang sedang dalam keadaan terpuruk. Ya, mungkin kamu sudah tahu dari teman-teman lah, bagaimana aku, istri dan anakku di sini, balas Dani. Iya, aku sudah tahu semuanya, dan jika memang kamu sudah siap, besok aku jemput kamu ke sini. Besok kita berangkat, karena sudah ada yang harus dijalankan, ucap Heru. Seketika Dani melihat ke arah istrinya, tapi Sukma meyakinkan suaminya, jika suaminya itu pasti bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Begini, Her, jika memang aku harus berangkat besok, aku boleh minta tolong tidak? Aku butuh uang sebelum meninggalkan istri dan anakku, ucap Dani memelas. Oh iya, udah besok sekalian. Kamu tenang aja, kalau soal itu, jawab Heru meyakinkan. Mendengar itu tentunya, Dani dan juga Sukma tersenyum senang, karena bisa keluar dari kesulitan. Setelah ngobrol cukup lama, Heru berpamitan untuk pulang. Dani keluar mengantarkan temannya itu, sampai di pinggir jalan. Sebelum akhirnya Heru melaju dengan sepeda motornya. Kini terlihat raut wajah Dani yang lebih ceria, setelah mendapatkan pekerjaan. Walaupun sebenarnya pekerjaan itu tidak pernah ia harapkan sebelumnya. Jam 1 siang Dani akhirnya sampai di sebuah rumah sakit di daerah Bekasi. Dia mengikuti Heru dan bertemu dengan atasan mereka sebelum akhirnya Heru mengajak Dani ke ruangnya terlebih dahulu. Saat itu Dani masih belum percaya bisa bekerja di sebuah rumah sakit. Sekarang kamu makan aja dulu, dan nanti sore kamu temani aku ke Majalengka. Ada jenazah yang harus diantarkan, ucap Heru kemudian duduk. Apa tugas kita cuma itu saja, Her? Tanya Dani penasaran. Iya, nanti kita bareng-bareng mengurus jenazah itu, kalau yang mandiin sih ada. Kita tinggal mengkafani jenazah tersebut dan setelah itu kita yang mengantarkan, jawab Heru menjelaskan. Di situ Dani terdiam seolah kaget. Ada rasa ketakutan yang tiba-tiba muncul memenuhi pikirannya. Kenapa mukamu kayak gitu? Heru menatap heran. Jadi kita ngurusin jenazah juga, Her? Tanya Dani merasa kurang yakin dengan pekerjaannya. Iya, seperti itulah, dan namanya juga tugas. Jadi kita harus konsisten dengan pekerjaan kita, jawab Heru. Dia menyikapi dengan santai. Dani memanggutkan kepalanya. Setelah makan dan berbincang lama, akhirnya mereka berdua berjalan menuju kamar mayat. Degup jantung Dani berdetak kencang ketika memasuki ruangan itu. Sebelah sana, dan ayo, ajak Heru mempercepat langkahnya. Iya, Der, jawab Dani, suaranya terdengar bergetar. Pada saat Dani berjalan di belakang Heru, tiba-tiba saja dia merasakan ada yang mengusap punggungnya. Sontak Dani terperanjat dan langsung membalikkan badannya. Kamu kenapa? Heru menatapnya heran, sekaligus kaget. Aku tadi merasa ada yang mengusap punggung, Her, jawab Dani gugup, terlihat jelas raut wajahnya yang panik. Ah, kamu ini aneh-aneh aja. Gak ada apa-apa kok. Udah cepat yuk, nanti kita telat terus kemalaman di jalan, timpal Heru. Kamu kenapa? Heru menatap heran. Gak apa-apa ya, Her. Perasaan ada yang mengusap leher aku tadi, jawab Dani dengan raut wajah tegang.
Ah, kamu ini atau aja, udah sini ayo. Itu di ruangan sebelah dana jenazahnya, ajak Heru menunjuk. Meski berselimut ketakutan, Dani mengikuti Heru yang jalan di depan. Dani juga berusaha untuk membuang jauh-jauh rasa takutnya, demi menimbulkan rasa kepercayaan diri terhadap pekerjaan yang akan dijalankannya. Mereka berdua berjalan menuju kamar jenazah, sebuah ruangan di sudut paling sepi rumah sakit. Lorong menuju kamar jenazah dipenuhi oleh bayangan gelap yang bergerak. Seiring dengan langkah mereka, setiap bunyi detak jam di tangan terasa seperti pukulan keras ke telinga. Dani yang tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Saat pintu kamar jenazah terbuka, hawa dingin menyergap tubuhnya. Dani bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Di dalam, ada 3 meja besi panjang dengan jenazah yang telah tertutup kain putih di atasnya. Bau formalin dan antiseptik bercampur dengan udara lembab. Aroma seperti menyesakkan dada. Sudah siap, Dan? Tanya Heru sambil menepuk pundak Dani. Senyumnya tipis, namun matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Siap, aku siap, Her, jawab Dani dengan suara gemetar. Ia masih tidak percaya kalau pekerjaan sebagai sopir ambulan juga termasuk mengurus jenazah. Ini adalah kali pertama baginya. Dani, tolong bantu aku mengkafani jenazah ini, ujar Heru sambil menunjuk jenazah yang terbaring di meja paling ujung. Teman-temanku sudah memandikannya, kita tinggal mengkafani dan membawanya, tambahnya. Dengan tangan gemetar, Dani mendekati jenazah itu. Bayangan di sudut-sudut ruangan tampak bergerak, membuatnya merasa seolah-olah ada mata yang mengintainya dari kegelapan. Ia mulai membantu Heru dengan kain kafan, mencoba fokus pada tugasnya dan mengabaikan perasaan takut yang makin kuat menghantamnya. Namun, tiba-tiba Dani merasakan sesuatu yang aneh. Ketika ia memegang tangan jenazah itu, ia merasakan ada gerakan kecil. Jantungnya berdetak kencang. Ia menarik tangannya dengan cepat. Heru, aku rasa ada yang aneh dengan jenazah ini. Tadi bergerak, ucap Dani pelan. Suaranya terdengar bergetar. Heru menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba meyakinkan Dani bahwa itu hanya imajinasinya saja. Kamu ini, Dan, itu hanya perasaanmu. Kita harus selesaikan ini segera. Jangan berpikiran aneh-aneh. Ingat, ini tugas kita, dan ini sekarang pekerjaan kamu. Jadi kita harus melakukannya dengan baik. Ujar Heru mencoba menghilangkan ketegangan. Namun, ketakutan Dani semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia mencoba menyentuh jenazah itu lagi, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dan menunggu di kegelapan. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip dan padam. Aduh, Her, itu kenapa lampunya mati? Dani mulai panik dengan keadaannya. Suara nafas Dani semakin memburu. Ia mendengar suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak di lantai. Her, bagaimana ini? Dani semakin panik, dan rasa takutnya semakin menjadi. Tenang, Dan. Aku ada di sini kok, jawab Heru. Suaranya terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Aku cek dulu ya sebentar. Kamu di sini dulu, imbuhnya. Mendengar itu Dani terperanjat dan langsung berkata, aku di sini sendiri. Enggak, Her, aku ikut kamu aja. Heru tertawa kecil melihat temannya yang seperti anak kecil yang ketakutan. Akhirnya Heru membiarkan Dani mengikutinya. Tapi ketika baru beberapa langkah, tiba-tiba saja lampu di ruangan itu menyala kembali. Ya, syukurlah kita nggak perlu ke sana. Ayo, Dan. Kita harus secepatnya mengerjakan dan mengantar jenazah itu. Udah sore ini, ujar Heru mempercepat langkahnya. Dani tidak menyahutinya lagi. Dia hanya mengikuti Heru dan kembali mengkafani jenazah itu hingga selesai. Namun saat itu, Dani masih tampak gemetaran. Dia masih belum percaya dengan apa yang dilakukannya. Ayo, Dan, kita angkat ke mobil, ajak Heru. Dia terlihat biasa saja seperti tidak kenal dengan rasa takut. Dani mengangguk mengiyakan ucapan Heru. Tidak menunggu lama jenazah itu, mereka bawa keluar dari ruangan itu. Sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Dal, kamu tunggu dulu. Aku mau ke sana untuk meminta surat-surat dan alamat lengkapnya. Ujar Heru menyarankan. Iya, silahkan, jawab Dani berusaha terlihat tenang. Ketika itu Dani langsung duduk sambil memperhatikan Heru dan keadaan sekitar. Bahkan Dani tidak berani masuk ke dalam mobil yang akan dikendarainya. Dalam pikirannya masih tergambar jelas
Bagaimana jenazah lelaki tua yang mengalami pendarahan di kepalanya? Aduh, lama banget sih si Heru. Mana udah sore begini, kalau kemalaman takut juga. Gumam Dani, raut wajahnya terlihat cemas. Beberapa saat kemudian, terlihat Heru kembali menghampiri Dani. Heru tersenyum sambil memegang lembaran kertas di tangannya. Dani keheranan melihat temannya itu yang seperti tidak pernah merasa ketakutan. Ayo Dan, kita jalan sekarang, ajak Heru sambil berjalan mendekati mobil ambulan. Aku enggak nyetir, HR, tanya Dani kebingungan. Kamu nanti aja, Dan, kita giliran aja, sekarang aku yang nyetir, nanti kalau pulang giliran kamu. Jawab Heru yang langsung menyalakan mesin mobil itu. Oh gitu ya, ya udah, balas Dani yang kelihatan belum begitu tenang. Nih kita harus mengantarkan jenazah itu ke daerah Majalengka. Lumayan juga jaraknya dari sini, ucap Dani perlahan-lahan menginjak pedal gas. Mobil ambulan itu pun melaju, meninggalkan halaman rumah sakit. Suara siren seolah menjadi teman yang selalu mengiringi setiap detik. Perjalanan mereka, mobil itu semakin cepat melaju di jalanan yang ramai kendaraan. Kamu kenapa Dan? Kelihatannya kayak gak tenang banget. Tanya Heru heran. Iya, jujur aja aku masih tidak menyangka dengan pekerjaan ini. Enggak tahu kenapa aku masih kebayang muka jenazah itu. Jawab Dani dengan raut wajah tegang. Wajarlah, Dan, aku juga dulu sama seperti itu sih, takut banget. Tapi kalau udah terbiasa sih, enjoy aja. Balas Heru sambil sesekali menghisap rokoknya. Apa kamu belum pernah mengalami kejadian menakutkan? Jujur aja aku takut ini, ucap Dani pelan namun serius. Kenapa takut sih? Aku belum pernah tuh mengalami kejadian aneh-aneh selama aku kerja begini. Toh kerjaan kita ini kan baik, Dan, jawab Heru mencoba menenangkan temannya itu. Iya juga sih, balas Dani pelan. Dan kamu tadi lihat kan sopir ambulan yang satunya? Itu namanya Pak Wanto, sebentar lagi dia mau resigo. Jadi nanti kamu yang akan gantiin dia, ujar Heru. Mendengar itu, Dani terbelalak. Kok racing sih? Memangnya kenapa, Her? Ya iyalah, orang dia udah kaya raya, kelihatannya aja kayak orang gak punya, kayak sopir biasa. Tapi kalau kamu mau tahu, rumahnya itu mewah, mobilnya banyak. Kamu tahu enggak, kenapa dia bisa kaya raya? Kelihatannya aja kayak orang gak punya, kayak sopir biasa. Tapi kalau kamu mau tahu, rumahnya itu mewah, mobilnya banyak. Kamu tahu enggak? Kenapa dia bisa kaya raya? Sahut Heru dengan mata yang fokus menatap ke depan. Emang kenapa, Her? Apa gaji Pak Wanto besar? Dani mengerutkan keningnya. Penasaran, bukan soal gaji besar, tapi dia pakai pesugihan, dan kamu juga bisa kok, asal kamu mau melakukannya, jawab Heru. Nada bicaranya terdengar santai. Perkataan Heru membuat Dani tertarik. Mengingat sekarang kondisi ekonominya yang tidak baik-baik aja. Dani merasa ingin keluar dari kesulitan dan berharap bisa hidup lebih baik. Kedengarannya menarik. Her, apa kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Tanya Dani mulai serius. Dia sangat antusias dengan obrolan itu. Ya aku tahu, Dan. Cuma ya aku tidak pernah melakukan itu, jawab Heru. Caranya gimana, Her? Terus terang aja, aku butuh uang banyak. Kamu tahu sendiri keadaan keluargaku bagaimana, aku capek hidup susah, Her. Ujar Dani mulai serius. Kalau kamu mau, tuh nanti kamu ambil tali pocongnya jenazah yang kita bawa itu. Jawab Heru menyarankan. Dani terperanjat kaget. Tali pocong? Kenapa harus seperti itu? Ya, itu syarat awalnya. Dan, lebih jelasnya nanti kamu tanya langsung sama Pak Wanto. Itu juga kalau kamu berani. Kalau tidak ya sebaiknya jangan. Ujar Heru menjelaskan. Dani terdiam sejenak. Dalam hatinya dia bergumam. Mungkin ini sulit. Tapi aku benci menjadi orang susah, aku perlu melakukan itu. Aku harus berani melakukannya, karena ini demi kekayaan. Jika memang aku harus melakukannya, oke, aku akan mengambil tali pocongnya, ucap Dani, nada bicaranya terdengar meyakinkan. Harry hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Dani saat itu. Apa kamu udah yakin dah? Kamu enggak mau memikirkan konsekuensinya dulu? Tanya Heru, matanya masih fokus dengan jalan di depan.
Apapun itu, aku harus bisa, Her. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi nanti. Yang penting aku bisa cepat mendapatkan kekayaan. Jawab Dani, meski sebenarnya masih ada sedikit keraguan. Jika begitu, lakukan aja apa yang aku bilang tadi. Tapi setelah itu, kamu harus menanyakan sama Pak Wanto. Karena dia yang lebih tahu dengan semuanya, balas Heru menyarankan. Dani mengangguk, baiklah, Her. Aku melakukannya nanti. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan di jalanan itu seolah mengerti dengan apa yang diharapkan oleh Heru, yang ingin cepat sampai di alamat tujuan. Harry tampak fokus menyetir mobilnya, sedangkan Dani lebih memikirkan cara dan memantapkan hatinya untuk melakukan apa yang sudah dikatakan oleh teman kerjanya itu. Kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka sampai di alamat tujuan. Terlihat banyak orang yang sudah menunggu kedatangan jenazah yang akan segera dikebumikan. Heru mengajak Dani untuk bergegas keluar segera mengeluarkan jenazah dari dalam mobil. Di saat itu Dani dengan tekannya masuk dan melepas tali pocong jenazah itu sebelum akhirnya digotong oleh orang-orang yang ada di situ. Degup jantung Dani berdetak kencang setelah berhasil mengambil tali pocong itu. Dia berusaha memasukkannya ke dalam saku celananya tanpa sepengetahuan orang yang ada di situ. Dani dan Heru berbincang sebentar dengan pihak keluarga jenazah sebelum akhirnya mereka pamit untuk pulang. Dan sekarang giliran kamu yang bawa mobil. Nih kuncinya, ucap Heru sembari mengasingkan kunci mobil itu. Dani meraihnya, lalu berjalan dan terus masuk. Ketika itu Heru menatap temannya dengan tatapan penasaran. Apa kamu tadi sudah mengambilnya? Dan sambil menyalakan mesin mobil, Dani menjawab, sudah, Her. Aku sudah melakukan. Sekarang tali pocongnya sudah ada di saku celanaku. Seketika Heru membuka matanya lebar-lebar. Kenapa enggak kamu taruh di belakang aja? Dan ngapain juga kamu masukin saku sin? Tadi aku takut, jika ada yang lihat terus diambil lagi. Nanti yang ada aku malah gagal, Her. Jawab Dani kemudian menginjak pedal gas. Mobil ambulan itu perlahan-lahan mulai melaju, meninggalkan lokasi. Ketika memasuki waktu maghrib, mobil itu melintas di jalanan yang sepi, dan dikelilingi pepohonan besar nan rimbun. Aku lapar, dan sebaiknya nanti, kalau ada warung berhenti, kita makan dulu aja. Ucap Heru menyarankan. Iya, Her. Aku juga Sil. Tadi kenapa kita nggak makan di sana aja? Padahal tadi kita disuruh makan. Jawab Dani sambil fokus menyetir. Enggak enaklah. Dan terus juga takut kemalaman. Balas Heru. Saat itu Dani merasakan jika mobil itu terasa berat dan lambat. Dia melihat indikator yang semuanya terlihat normal. Namun entah kenapa mobil itu seperti melaju sangat lambat tuh. Her. Kenal ya nih mobil kayak enggak mau ngebut, ujar Dani keheranan. Iya juga Sil, apa ban mobil ini kempes ya? Sahut Harry mengerutkan keningnya. Mungkin, Her, kita cek dulu. Timpal Dani yang langsung menghentikan mobil itu. Keduanya keluar untuk memastikan keadaan ban mobil. Namun keduanya pun dibuat kebingungan, karena tidak ada masalah dengan ban mobil itu. Sebelah situ gimana? Dan tanya Heru mengeraskan suaranya. Semua ban bagus kok, gak ada yang kekurangan angin. Sahut Dani sambil berjalan menghampiri Heru. Ah udahlah, kita lanjut aja. Jangan berhenti di sini, mana di tengah hutan lagi. Ayo, ajak Heru yang langsung masuk. Selang beberapa saat mobil itu melanjutkan perjalanan. Namun anehnya kecepatannya seolah tidak bisa dikendalikan. Dani sudah menginjak pedal gas sekuat-kuatnya. Tetapi mobil itu tetap saja melaju dengan sangat lambat. Lambat banget Sil, kayak orang baru belajar nyetir aja. Gas dong, jalanan sepi kok, pinta Heru yang merasa lapar. Udah, Her, nih kecepatannya aja udah full. Aku udah injak pedal gas sekuat-kuatnya. Tapi enggak tahu kenapa nih mobil berat banget, kayak gak mau lari. Sahut Dani dengan raut wajah kebingungan. Heru terdiam sejenak menatap temannya itu. Seketika pikirannya langsung teringat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Daniel. Dan mending yang ada di saku celana kamu itu diletakkan di belakang aja. Jangan-jangan, karena itu mobil ini kayak gini. Aku belum pernah loh mendapatkan kejadian begini sebelumnya. Ujar Heru pelan namun serius. Apa iya, karena tali pocong ini, Her? Dani mengernyitkan dahinya. Ya udah, aku akan taruh di belakang aja, sambungnya. Dani kembali menghentikan mobil itu, dan terus turun. Sebelum akhirnya mengeluarkan tali pocong dari saku celananya.
Ketika Dani hendak meletakkannya, entah kenapa dia gemetaran memegang tali pocong itu. Ditambah dia mencium bau mayat yang begitu menyengat. Sontak bulu kuduknya seketika meremang dengan degup jantung yang berdetak kencang. Dengan cepat dia menaruhnya dan bergegas segera masuk. Heru yang melihatnya seperti itu, dia dibuat keheranan. "Kamu kenapa Dan? Kayak orang ketakutan gitu?" tanya Heru. Sorot matanya menunjukkan kecemasan. "Gak apa-apa, Her," balas Dani. Suaranya terdengar bergetar. Kemudian, dia langsung melajukan mobil itu. Anehnya, kali ini mobil itu melaju seperti biasanya dan tidak lagi terasa berat. Heru merasa sedikit tenang dengan keadaan saat itu. Namun Dani yang semula sudah nekat untuk melakukan sesuatu dengan tali pocong itu, tetapi kini dia terlihat tidak tenang. Degup jantungnya terus berdetak kencang sampai-sampai dia tidak fokus menyetir. Dan jangan belok-belok. Kamu kenapa sih gemetaran gitu? Udah berhenti aja. Biar aku aja yang bawa," tegas Heru yang merasa tidak nyaman. Dani tidak banyak bicara. Dia langsung menghentikan mobil itu dan Heru langsung mengambil alih pengemudi. "Aduh, aku gemetaran terus, Her," ucap Dani pelan. Dia meraih botol air mineral dan segera meminumnya dengan harapan bisa lebih tenang. "Emang kamu lihat apa sampai gemetaran begitu?" tanya Heru penasaran. "Aku gak lihat apa-apa, Her. Cuma gak tahu, aku merasakan aja kalau aku kayak ada yang ngikutin gitu," jawab Dani gemetaran. Heru mengeritkan dahinya. "Bisa jadi ini karena tali pocong itu, Dan. Kamu sih, aku sudah bilang kalau kamu ragu lebih baik jangan." "Terus bagaimana ini, Her? Jujur aja aku ingin mendapatkan kekayaan, tapi takut juga kalau nanti ada kejadian apa-apa sama aku," ujar Dani. Wajahnya terlihat mulai ketakutan. "Kalau kamu udah niat dan mau benar-benar melakukannya, ya kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan udah nanti kamu bicara aja sama Pak Wanto. Aku gak begitu paham dengan hal itu," balas Heru mengingatkan. Dani mengangguk dan menjawab singkat, "Iya Her, udah kamu tenang aja, itu di depan kayaknya ada warung. Kita makan dulu aja," balas Heru menunjuk sekitar berjarak 10 meter dari warung yang ada di tepi jalan yang dikelilingi pepohonan besar. Heru menghentikan mobil itu. "Kenapa berhenti di sini, Her? Kenapa gak di depan warung itu aja?" ucap Dani merasa heran. "Dan, kita ini bawa mobil ambulan. Terus biasanya, kalau aku berhenti di dekat warung makan, suka gak dibolehin sama yang jualannya." "Gak tahu kenapa, udah yuk gak apa-apa. Jalan aja sebentar kok," jawab Heru sembari membuka pintu dan terus keluar. Tidak bicara lagi, Dani mengikutinya. Mereka berdua berjalan kaki menghampiri warung yang terlihat sepi dan hanya ada 2 orang pemilik warung yang sedang duduk. Namun, karena didorong rasa lapar mereka tidak mempersalahkan suasana saat itu. "Permisi, Bu. Apa di sini jualan nasi? Jika ada kami pesan 2 porsi ya. Lauknya apa aja bebas, Bu," ujar Heru dengan kesopanannya. "Silahkan duduk, Mas." Ibu pemilik warung itu segera melayani. Hanya saja suara orang itu terdengar menyeramkan. Dani menepuk tangan Heru dan berbisik, "Her, suara orangnya kok serem ya? Ini beneran warung bukan sin. Ah kamu ini, jangan mikir yang aneh-aneh. Udah jelas-jelas ini warung kok. Aku lapar banget. Masih jauh juga, kalau nunggu nanti. Mumpung di sini badai yang jualan. Ya udah makan di sini aja," jawab Heru. "Hehehe." Tiba-tiba saja orang itu tertawa aneh, sehingga membuat Heru dan Dani terperanjat kaget mendengarnya. Ibu tua itu terus tertawa meski pelan, namun terdengar menakutkan dan dengan cepat ibu itu langsung terdiam dan murung. Heru, yang sudah terbiasa dengan berbagai kejadian semacam itu, dia hanya tersenyum tipis tanpa berpikir yang tidak-tidak. "Kamu kelihatan tegang banget, Dan. Santai aja, mungkin ibunya capek," ujar Heru. Namun, Dani merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pandangannya terus tertuju pada pintu dapur yang terbuka sedikit, berharap bisa melihat sekilas apa yang sedang dilakukan ibu tua itu. Detik-detik berlalu dalam keheningan, dan tiba-tiba Dani melihat bayangan hitam melintas cepat di dapur. "Her, kita pergi aja, yuk," bisik Dani dengan nada cemas. Heru mengerutkan kening. "Kenapa? Baru juga duduk. Itu ibunya lagi nyiapin pesanan kita." Dani tidak menjawab, hanya menggenggam lengan Heru dan menariknya untuk berdiri. Heru mengikuti, meski dengan enggan. Saat mereka berjalan keluar, ibu tua itu
tiba-tiba muncul dari warung dengan sebuah piring di tangannya. "Kalian mau kemana?" "Makanannya," ujar ibu itu dengan suara yang terdengar aneh, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Dani merasakan bulu kuduknya meremang. Mata ibu terlihat kosong, tanpa ekspresi. Terlihat jelas bahwa sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik tatapannya. Dani mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan pemilik warung itu. Kami buru-buru Bu. "Maaf, kami nggak jadi pesan," jawab Dani terbata-bata. Mencoba tersenyum meski hatinya diliputi ketakutan. Ibu tua itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan tajam. Heru mulai merasakan keganjilan yang dirasakan Dani. Dan tanpa pikir panjang, dia meraih kunci mobil di saku jaketnya. "Iya maaf Bu, kami ada tugas mendadak dan harus buru-buru." "Makasih Bu, kami pergi dulu," ujar Heru, mencoba bersikap tenang. Mereka berdua segera berjalan cepat ke arah mobil yang terpikir agak jauh dari warung itu. Tetapi sebelum mereka mencapai mobil, seketika terdengar suara tawa serak yang sangat mengganggu di belakang mereka. Dani dan Heru menoleh dengan panik, dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Ibu tua itu berdiri di ambang pintu warung, tertawa dengan mulut ternganga lebar, tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya bayangan gelap yang merayap keluar, menjalar ke arah mereka. Dengan tangan gemetar, Heru membuka pintu mobil dan keduanya segera masuk. Mesin mobil menyala dengan sekali putaran kunci, dan Heru langsung menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan warung yang perlahan-lahan tertelan oleh kegelapan malam. Di dalam mobil, suasana hening mencekam. Dani dan Heru tidak berbicara selama beberapa menit, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap menghantui mereka. Dani membuka jendela untuk menghirup udara segar. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, dia mendengar suara pelan yang berbisik di telinganya. "Kalian tidak akan bisa pergi." Dani tersentak kaget dan melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di kursi belakang, hanya kegelapan yang pekat. Namun, dia tahu bahwa mereka telah membawa sesuatu bersama mereka dari warung itu. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu, yang kini seolah mengikuti mereka. Heru menggenggam erat setir. Tangannya gemetar tak terkendali. Jalan yang mereka lalui semakin gelap dan berkabut, seolah-olah mencegah mereka keluar dari tempat terkutuk itu. Dia terus menekan pedal gas, tapi mobil mereka seolah tidak bergerak secepat yang dia inginkan. Cepat, percepat mobilnya," teriak Dani dengan suara bergetar. Matanya sesekali melirik ke Sven, khawatir melihat bayangan ibu tua itu, atau sesuatu yang lebih mengerikan lagi. "Aku sudah berusaha, tapi rasanya mobil ini berat sekali. Seperti ada yang menariknya ke belakang," balas Heru, nadanya penuh kepanikan. Selama beberapa tahun bekerja sebagai sopir ambulan, dia sudah sering menghadapi berbagai situasi menegangkan. Namun, tidak ada yang seperti ini. Dia merasakan ketakutan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. "Kita harus keluar dari sini, Her. Apapun yang terjadi, kita harus cepat pergi." Dani hampir menangis. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jantungnya berdetak kencang seolah ingin meledak. Dia terus melihat keluar jendela, mencari tanda-tanda jalan keluar. Tapi yang dia lihat hanya kabut tebal yang semakin menutupi pandangan mereka. "Kamu dengar sesuatu tadi?" tanya Heru, tiba-tiba suaranya serak. Dia mencuri pandang ke kaca spion, berharap tidak melihat apapun di belakang. Dani menelan ludah, mengingat kembali suara berbisik yang dia dengar sebelumnya. "Iya, ada suara. Suara yang mengatakan kita tidak bisa pergi, Her." Heru semakin tegan. "Apa kamu yakin itu bukan hanya imajinasimu? Mungkin kita hanya terlalu panik." Dani menggeleng cepat, matanya terbelalak dengan ketakutan. "Tidak, Her. Aku mendengarnya jelas banget. Ada sesuatu di dalam mobil ini. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini." Tiba-tiba, radio mobil yang sebelumnya mati mendadak menyala dengan sendirinya. Suara statis dan jeritan samar terdengar dari speaker, membuat Heru dan Dani sama-sama tersentak kaget. Heru segera mencoba mematikan radio itu, tetapi tombol-tombolnya tidak berfungsi. Suara itu semakin keras, bercampur dengan tawa serak yang pernah mereka dengar di warung tadi. Heru berteriak frustasi, "Sialan, apa yang terjadi dengan mobil ini?" "Heru, kita segera berhenti. Sesuatu sedang menguasai mobil ini." Dani mulai merasakan bahwa mereka mungkin tidak akan selamat dari situasi saat ini. Namun,
Heru hanya semakin menekan gas. Tidak dan, jika kita berhenti, entah apa yang akan terjadi. Kita harus terus bergerak, meskipun kita tidak tahu jelas jalan keluar. Tiba-tiba, mobil mereka berguncang hebat seolah-olah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Heru hampir kehilangan kendali, tapi berhasil menahan setir dengan sekuat tenaga. Jeritan Dani bercampur dengan suara tawa menyeramkan dari radio. Bayangan gelap mulai muncul dari kaca spion, membentuk sosok ibu tua itu yang kini berada tepat di belakang mereka, seolah-olah mengejar mereka dengan kecepatan yang sama. Dani menatap Heru dengan tatapan penuh ketakutan. Heru, cepat. Kita harus pergi lebih cepat. Aku tidak mau mati di sini. Heru mengertakkan giginya, menekan pedal gas sekuat tenaga hingga jarum speedometer hampir mencapai batas maksimum. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi sosok ibu tua itu tetap berada di belakang mereka, seakan tidak terpengaruh oleh kecepatan mobil. Kita harus keluar dari sini, teriak Heru. Setiap kata terucap dengan susah payah. Seketika, di depan mereka terlihat cahaya terang. Lampu jalan besar yang menandakan mereka mendekati perbatasan kota. Harapan muncul di wajah Dani. Heru, itu dia. Itu jalan keluar. Begitu mereka melewati batas kota dan memasuki jalan yang lebih terang, mobil tiba-tiba dihentikan oleh Heru di pinggir jalan. Mereka berdua masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Radio mobil mati dengan sendirinya, dan keheningan menyelimuti mereka yang merasakan degup jantungnya berdetak kencang. Heru mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kita berhasil keluar, dan, tapi apa itu nyata? Aku belum yakin dengan kejadian tadi. Dani hanya bisa menggelengkan kepala, masih terlalu terguncang untuk berbicara. Dia menatap jalan di depan mereka, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Mereka berhasil selamat malam itu, tetapi mereka tahu bahwa kengerian dari warung tidak secepat itu dilupakan. Aku yakin, ini pasti karena tali pocong itu, ujar Heru pelan dengan nafas tersengal. Dani menatapnya seraya mengerutkan kening. Apa iya sih, Her? Mungkin memang kita lagi apes aja hari ini, Her. Aku nggak tahu pasti, tapi yang jelas baru kali ini aku mengalami kejadian semenakutkan itu, balas Heru. Jika ia penyebabnya dari tali pocong itu, terus bagaimana ini, Her? Tanya Dani, raut wajah tampak tegang. Menurutku, sebaiknya kamu batalkan saja niatmu itu, dan ini demi keselamatan kamu juga, jawab Heru menyarankan. Aduh, tapi aku udah niat serius untuk melakukannya, Her. Dan tali pocong itu sudah aku ambil. Bagaimana mungkin aku membuangnya begitu saja? Sayang banget kalau sampai aku nggak bisa mendapatkan kekayaan seperti Pak Wanto. Timpal Dani kekel. Jadi kamu udah benar-benar nekat. Ya udah, kalau begitu. Tapi jangan bawa-bawa aku. Jujur aja aku nggak mau mendapati kejadian seperti tadi. Atau bahkan mendapati kejadian yang lebih mengerikan lagi nantinya. Tegas Heru. Dani mengangguk setuju. Kamu tenang aja, Her. Ini semua urusanku. Heru dan Dani duduk diam selama beberapa saat, masih dalam keadaan syok. Setelah beberapa menit berlalu, dan nafas mereka mulai tenang, Heru memutuskan untuk kembali menginjak pedal gas. Meski rasa takut masih menghantui mereka, dan mereka harus segera kembali ke rumah sakit tempat mereka bekerja. Jalanan yang tadinya dipenuhi kabut dan kegelapan kini tampak lebih terang. Heru dan Dani merasa lega meski ada perasaan tidak nyaman yang masih mengganjal. Heru terus memacu mobilnya tanpa berkata apa-apa, dan Dani duduk dengan mata terbuka lebar, seolah-olah takut sesuatu akan muncul di depannya secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Heru memarkirkan ambulan di tempat biasanya dan mematikan mesin. Mereka keluar dari mobil dengan perasaan lega. Meskipun kelelahan mental mulai menghantam mereka, mereka melangkah menuju pintu masuk rumah sakit, berharap bisa segera istirahat dan melupakan kejadian menyeramkan yang baru saja mereka alami. Namun, ketika mereka masuk ke dalam, mereka disambut oleh Pak Wanto, yang juga sopir ambulans senior di rumah sakit itu. Wajahnya tampak cemas, dan dia segera menghampiri mereka. Heru, Dani, kalian dari mana saja? Kenapa baru sampai sekarang? Tanya Pak Wanto dengan nada bingung dan khawatir. Heru dan Dani saling berpandangan, kebingungan. Maksudnya bagaimana, Pak? Kami cuma butuh beberapa jam untuk perjalanan tadi melakukan tugas, ujar Heru kebingungan. Pak Wanto menggelengkan kepala dengan raut wajah heran.
Iya saya tahu. Tapi kan enggak selama itu juga perjalanannya. Kalian sadar nggak sekarang sudah tengah malam? Seharusnya kalian sudah kembali beberapa jam yang lalu. Heru dan Dani terdiam. Mereka berdua serentak melihat jam di dinding rumah sakit. Jam menunjukkan pukul 2:15 tengah malam. Mereka terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Ini nggak mungkin. Kita nggak mungkin terlambat selama itu, ujar Dani dengan suara gemetar. Heru mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Pak Wanto, apa iya ini? Karena kejadian itu. Jadi begini, Pak. Tadi kami mengalami sesuatu yang aneh di perjalanan, ujarnya sambil mencoba menenangkan dirinya. Pak Wanto mengernyit. Rasa khawatir di wajahnya semakin terlihat. Apa yang terjadi, Heru? Ceritakan ada apa? Kalian mengalami apa tadi di jalan? Heru dan Dani akhirnya menceritakan kejadian mengerikan yang mereka alami di warung itu. Mereka menjelaskan bagaimana mereka merasakan ada sesuatu yang janggal sejak awal. Suara tawa serak ibu tua, bayangan gelap yang mengikuti mereka, hingga mobil yang seakan akan ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Heru juga menceritakan bagaimana mereka mendengar suara berisik di dalam mobil dan bagaimana waktu seolah-olah hilang begitu saja tanpa mereka sadari. Pak Wanto mendengarkan dengan serius. Wajahnya perlahan berubah dari rasa penasaran menjadi terlihat tegang. Setelah Heru selesai bercerita, Pak Wanto menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. Heru, Dani, apa yang kalian alami bukan kejadian biasa. Saya pernah dengar cerita-cerita seperti ini dari sopir ambulan lain, tapi saya nggak pernah mengalaminya sendiri, ucap Pak Wanto dengan suara pelan. Pak Wanto mengangguk pelan, ya begitulah. Beberapa tempat di daerah terpencil memang dikenal angker, dan warung-warung, seperti yang kalian datangi tadi, seringkali menjadi tempat penampakan. Saya nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya sarankan kalian berhati-hati. Jika sesuatu masih terasa tidak beres, segera lapor dan jangan coba-coba membeli makanan di warung yang tidak jelas. Keduanya merasakan merinding mendengarkan penjelasan Pak Wanto. Mereka tidak menyangka akan mengalami kejadian menyeramkan seperti ini, apalagi sampai kehilangan waktu berjam-jam tanpa sadar. Saya pikir kami cuma singgah sebentar, ternyata. Heru berhenti berbicara, merasa kata-katanya tidak cukup untuk menggambarkan kengerian yang mereka alami. Pak Wanto menepuk bahu Heru dan Dani dengan lembut. Ya sudah, biarkan saja. Kalian sudah selamat, itu yang penting. Tapi ingat, kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Sebaiknya sekarang kalian istirahat dan jangan terlalu memikirkannya. Besok masih ada tugas buat kalian. Heru dan Dani hanya bisa mengangguk. Meski perasaan takut dan bingung masih menghantui mereka, dan mereka berdua lalu beranjak menuju ruang istirahat. Malam itu, meski tubuh mereka kelelahan, pikiran mereka terus dipenuhi dengan bayangan warung tua dan suara tawa serak yang akan menghantui mimpi mereka untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa pengalaman itu tidak akan mudah dilupakan, dan mereka hanya bisa berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Setelah percakapan dengan Pak Wanto berakhir, suasana di ruang istirahat terasa berat. Heru yang masih berusaha menenangkan diri tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Dia menatap Dani dengan wajah tegang, lalu berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, aneh. Apa iya ini ada hubungannya dengan tali pocong itu? Pak Wanto, yang masih berada di dekat mereka, tersentak kaget mendengar perkataan Heru. Tali pocong? Apa maksudku, Heru? Tanyanya dengan nada serius. Dani yang sebelumnya diam kini terlihat gugup. Dia menundukkan kepala, lalu berbicara dengan suara pelan, begini, Pak, saya sengaja mengambil tali pocong dari jenazah yang baru kita antar tadi. Mata Pak Wanto melebar. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu ambil tali pocong? Untuk apa kamu melakukan itu? Dan tanda tanya. Dani menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menjelaskan. Saya dengar cerita dari Heru, jika itu bisa digunakan untuk pesugihan. Herulah yang bilang, kalau kita bisa menggunakan tali pocong untuk mendapatkan kekayaan. Seperti yang saya dengar tentang Bapak, Pak Wanto. Saya pikir mungkin ini cara saya untuk bisa berubah nasib. Pak Wanto terdiam sejenak, memandang Dani dengan campuran emosi antara kaget dan prihatin. Setelah beberapa detik berlalu, dia akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tenang. Dani, kamu salah besar. Apa yang kamu dengar itu memang benar.
Tetapi tidak sembarang tali potong bisa digunakan untuk pesugihan. Apalagi kalau kamu tidak tahu caranya. Bahkan, ada banyak resiko dan konsekuensi yang mungkin tidak bisa kamu tanggung, ujar Pakwanto dengan serius. Dani menatap Pakwanto dengan wajah bingung. Maksud Bapak? Pakwanto menghela nafas panjang. Ini bukan masalah mengambil tali potong, tapi bagaimana dan dari mana tali potong itu diambil, serta ritual yang harus dilakukan. Jika kamu melakukannya sembarangan, bukan kekayaan yang kamu dapat, tapi kutukan atau hal buruk lainnya. Jenazah yang tali pocongnya kamu ambil mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang, dan rohnya bisa saja mengganggu kamu nantinya. Dani merasakan dingin yang menusuk tulang mendengar penjelasan itu. Wajahnya memukat, dan jantungnya berdetak semakin kencang. Jadi, semua kejadian tadi karena saya mengambil tali pocong itu. Dani menatapnya serius. Wajahnya begitu tegang. Pakwanto mengangguk pelan. Mungkin saja benar. Itulah sebabnya, kenapa kalian mengalami kejadian aneh, dan kehilangan banyak waktu. Itu mungkin peringatan buat kamu. Hero, yang juga mendengar penjelasan itu, merasa nyeri. Dia tidak menyangka, bahwa tindakan Dani yang dianggapnya sepele itu, bisa berakibat begitu fatal. Apa kita harus mengembalikan tali pocong itu? Aku nggak mau membiarkan ini terus terjadi, ujar Heru. Pakwanto menepuk bahu Dani dengan lembut. Sebaiknya tali pocong itu, saya yang simpan. Saya khawatir, jika kalian membuangnya sembarangan. Biarkan nanti saya yang membuangnya. Dani segera menyerahkan tali pocong itu, dengan tangan gemetaran kepada Pakwanto yang langsung meraihnya. Dani, apa benar dengan niatmu itu? Apa kamu mau melakukannya, untuk mendapatkan kekayaan seperti yang saya dapatkan? Tanya Pakwanto pelan, namun serius. Dani langsung menjawab dengan antusias, benar, Pak. Saya sangat berharap, bisa mendapatkan kekayaan. Dan saya sudah benar-benar niat. Tapi saya tidak tahu, apa yang harus saya lakukan. Pakwanto tertawa kecil, sebelum akhirnya berkata, jika begitu, kamu sekarang harus ke sana. Di kamar mayat itu, ada jenazah perempuan yang baru meninggal. Dia masih muda dan itu sesuai dengan syarat yang harus kamu lakukan. Mendengar itu, Dani membuka matanya lebar-lebar. Maksudnya, Pak, apa yang harus saya lakukan di sana? Kamu harus berani menganggap dia seperti itu istrimu dan menggaulinya. Setelah itu kamu ambil sehelai rambutnya, bisik Pakwanto. Sontak Dani merasa degup jantungnya berdetak kencang. Wajahnya begitu tegang menatap Pakwanto. Apa harus seperti itu, Pak? Tanya Dani, suaranya bergetar. Iya, itu pun jika kamu benar-benar nekat. Jika tidak berani, sebaiknya jangan. Tegas Pakwanto dengan sangat serius. Dani melihat ke arah Heru yang saat itu, hanya diam dengan perasaan yang tidak menentu. Setelah diam beberapa saat, Dani yang teringat dengan kekayaan. Dia pun akhirnya berkata, jika memang harus seperti itu, saya akan melakukannya, Pak. Pikirkan baik-baik dulu Dani. Jangan ceroboh, ucap Heru merasa khawatir dengan keselamatan temannya itu. Aku sudah yakin, Her, apapun itu, yang terpenting aku bisa mendapatkan kekayaan. Balas Dani meyakinkannya. Setelah diberitahu cara dan sebagainya oleh Pakwanto, Dani pun akhirnya meninggalkan ruangan itu. Dia berjalan menuju kamar jenazah. Hanya saja, hatinya yang semula yakin. Namun ketika mendekati ruangan itu, rasa takutnya mulai menyelimutinya. Degup jantungnya berdetak kencang ketika mendekati pintu kamar jenazah. Aku harus bisa melakukannya, gumamnya meyakinkan diri meski terlihat gemetar. Perlahan-lahan Dani membuka pintu itu dan melangkahkan kakinya. Dani berdiri kaku di depan pintu kamar jenazah, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ruangan itu sepi, hanya ada suara detak jantungnya yang berdetak keras. Dia memegang erat tas kecil di tangan kirinya, sementara tangan kanannya bergetar memegang senter yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang suram itu dan dingin. Ketika itu, Dani tidak langsung melanjutkan langkahnya. Dia tertegun dan gemetaran ketika memasuki ruangan yang terasa begitu dingin. Degup jantungnya berdetak kencang. Kedua bola matanya melirik ke sana kemari untuk memastikan keadaan sekitar. Dengan langkah yang berat, Dani memasuki kamar jenazah. Bau anyir khas mayat memenuhi udara, membuatnya mual. Dia melihat ke sekeliling dan matanya tertumbuk pada sosok wanita yang terbaring di sudut ruangan. Tubuhnya tertutup kain putih. Jenazah itu terlihat tenang, seolah-olah hanya tertidur. Namun,
Dani merasakan ketakutan yang luar biasa ketika hendak mendekatinya. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika dia berjongkok di samping jenazah itu. Tangannya gemetar saat dia meraih ujung kain penutup wajah wanita tersebut. Perlahan-lahan, dia membuka kain itu, memperlihatkan wajah pucat yang dingin. Mata jenazah itu tertutup rapat, bibirnya membiru, dan rambutnya yang panjang tergerai acak-acak engdot. Jenazah perempuan itu masih tampak sangat muda dan cantik. Hanya saja Dani lebih merasa ketakutan dengan apa yang dilihatnya saat itu. Di telinganya kerap kali teringat perkataan Pak Wanto yang sudah memberi saran dan cara-caranya supaya bisa mendapatkan kekayaan dengan mudah. Dani menarik nafas panjang dan mengingat nasihat Pak Wanto untuk fokus pada tujuan. Dengan tangan yang bergetar hebat, dia mulai meraih rambut jenazah itu. Namun, saat jari-jarinya menyentuh rambut wanita itu, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekelilingnya mendadak terasa semakin dingin, dan tiba-tiba, Dani merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kepanikan mulai merayap dalam dirinya, tapi Dani berusaha mengabaikannya dan mencabut beberapa helai rambut. Namun, saat dia menarik rambut itu, mata jenazah tiba-tiba terbuka lebar, menatap Dani dengan pandangan kosong yang mengerikan. Mulutnya perlahan-lahan mulai terbuka, mengeluarkan suara nafas yang berat dan parau. Hail! Dani terperangar, terjatuh ke belakang dengan santet yang terlepas dari genggamannya. Cahaya senter itu berguling-guling di lantai, menciptakan bayangan menakutkan di dinding kamar jenazah. Suara nafas berat dari jenazah itu semakin keras, dan Dani bisa merasakan dinginnya hembusan nafas itu di wajahnya. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Dengan sekuat tenaga, Dani bangkit dan berlari menuju pintu, tetapi langkahnya terasa lambat. Seolah-olah ruangan itu memperlambat setiap gerakannya. Saat dia hampir mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya, mendekat dengan cepat. Dani menoleh dan melihat bayangan gelap melayang cepat ke arahnya. Untungnya Dani berhasil meraih gagang pintu dan membukanya. Dia berlari keluar dari kamar jenazah. Nafasnya tersengal-sengal, namun suara langkah itu masih mengikutinya. Dani berlari tanpa menoleh lagi. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tiada tara. Di luar, udara malam terasa jauh lebih hangat dibandingkan dinginnya kamar jenazah. Dani terjatuh di depan pintu keluar. Tubuhnya menggigil hebat. Rambut yang dia cabut masih tergenggam erat di tangannya. Tapi Dani tahu bahwa dia telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak dia masuki. Kekayaan yang diidam-idamkan seolah tidak lagi terlintas di benaknya saat seperti itu. Hanya ada satu hal yang memenuhi pikirannya. Bagaimana caranya lolos dari kejadian yang menakutkan yang seolah terus mengejar. Dani berlari dengan tergesa-gesa, nafasnya terengah-engah, sementara ketakutan masih menghantui pikirannya. Setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya membuatnya semakin panik. Dia tidak peduli lagi dengan rasa lelah atau sakit di tubuhnya. Yang ada di pikirannya hanyalah segera kembali ke ruangan Pak Wanto dan Heru menunggu. Ketika Dani membuka pintu ruangan itu dengan kasar, Pak Wanto dan Heru yang sedang beristirahat langsung tersantak. Heru yang setengah tertidur langsung bangun. Sementara Pak Wanto dengan cepat menghampiri Dani yang terlihat sangat pucat dan gemetaran. "Dani, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini?" tanya Pak Wanto. Suaranya penuh kekhawatiran. Dani berusaha bicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia hanya bisa mengeleng-gelengkan kepala. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Tangan kanannya yang masih menggenggam rambut jenazah itu bergetar hebat. Pak Wanto meraih bahu Dani, mengguncangkannya sedikit untuk menyadarkannya dari kepanikan. "Tenang, Dani. Katakan pada saya, apa yang kamu lihat? Apa yang membuatmu ketakutan seperti ini?" Dani akhirnya bisa berbicara, meski suaranya terdengar serak dan bergetar. "Itu, jenazah itu, dia." Matanya terbuka. Dia menatapku. Nafasnya. Aku bisa mendengar nafasnya. Suara Dani memecah keheningan, membuat Heru yang berada di belakang Pak Wanto merasa merinding. Pak Wanto menarik nafas panjang, lalu menatap Dani dengan tatapan tegas. "Dani, kamu pasti hanya berhalusinasi. Ini adalah ujian keberanianmu. Semua ini hanya ada di pikiranmu. Kekuatanmu yang membuatmu melihat hal-hal yang seharusnya tidak ada." Ujar Pak Wanto berupaya menenangkan. Heru yang masih bingung dengan situasi ini mendekat. "Pak, mungkin kita harus menghentikan ini." Dani terlihat sangat ketakutan. "Bagaimana kalau
Namun, Pak Wanto memotongnya dengan nada tajam, "Tidak, Heru. Dani harus menyelesaikan ini jika dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Jika tidak melanjutkannya, nanti malah dia yang tahu." Lakwanto kembali berfokus pada Dani, yang kini tampak sedikit tenang setelah mendengar ucapan Pak Wanto. "Dani, dengarkan saya. Kamu tidak bisa mundur sekarang. Rambut itu sudah ada di tanganmu, bukan? Kamu hanya perlu melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya," ujar Pak Wanto dengan serius. Dani menatap rambut yang ada di tangannya. Jantungnya masih berdebar kencang. "Tapi, Pak, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku saat aku keluar dari kamar itu. Sepertinya ada yang tidak mau aku membawa rambut ini," jawab Dani dengan suara yang masih bergetar. Pak Wanto tersenyum tipis. Meskipun di matanya terlihat kilatan kekhawatiran yang ia sembunyikan. Itu adalah bagian dari prosesnya, Dani. Tidak ada hal besar yang datang tanpa tujuan. Yang penting, kau harus kuat dan tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Setelah ini, semua akan selesai dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Dani menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir sisa ketakutan yang masih tersisa di dalam dirinya. Kata-kata Pak Wanto, meskipun tidak sepenuhnya meyakinkan, berhasil memberikan sedikit keberanian untuknya. Dani mengangguk perlahan. Pak Wanto menepuk bahu Dani dengan lembut. "Bagus, Dani. Sekarang kembalilah ke kamar jenazah itu. Letakkan rambut itu di atas kepala jenazah dan ucapkan mantra yang sudah saya ajarkan. Setelah itu kamu harus menggaulinya. Kamu harus bisa segera menyelesaikan semua ini, malam ini juga." Pak Wanto terlihat berusaha meyakinkan. Saat itu, Dani terdiam sejenak, menatap rambut di tangannya yang terasa semakin berat. Dia tahu bahwa keputusannya untuk kembali ke kamar jenazah akan membawa konsekuensi yang besar. Tapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keinginannya. Dengan tekad yang sedikit goyah, Dani perlahan-lahan berbalik menuju pintu, bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggunya di kamar jenazah itu. Namun, saat dia melangkah keluar ruangan, perasaan dingin yang tadi dia rasakan kembali menerpanya meremang. Di belakangnya, Pak Wanto dan Heru saling bertukar pandang. Heru tampak ragu, tapi Pak Wanto hanya mengangguk. Seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencana yang sudah dia persiapkan sejak awal. "Semoga kamu berhasil, Dani," bisik Pak Wanto. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah keheningan malam. "Ingat, kamu harus menggaulinya. Jangan sampai tidak," imbuhnya. Dani mengangguk, meski gugup dan hatinya tidak yakin untuk melakukan hal itu. Tetapi dia teringat dengan kekayaan yang dibayangkannya. Sehingga hal itu yang mendorongnya untuk memberanikan diri, melakukan sesuatu apa yang dikatakan oleh Pak Wanti. Sedangkan Heru menatap Dani dengan raut wajah cemas. "Lakukan saja secepatnya, Dani. Jangan pernah takut. Jenazah perempuan itu tidak mungkin bisa bangun," ucap Pak Wanto. "Saya akan mencobanya, Pak," jawab Dani. Dia mengangguk kemudian berjalan, meninggalkan Pak Wanto dan Heru. Perasaan takut belum sepenuhnya hilang. Kini Dani harus kembali menghadapi situasi yang sulit. Sebelum melangkah masuk ke kamar jenazah itu, Dani terlihat berusaha mengumpulkan keberanian dengan harapan bisa melakukan semuanya tanpa ada halangan. Perlahan-lahan Dani melangkah masuk, dan di saat Dani baru beberapa langkah dari pintu kamar jenazah itu, tiba-tiba saja pintu itu tertutup dengan sendirinya, seolah ada sesuatu yang membanting pintu dengan keras. Berugan, Dani terperanjat, matanya terbuka lebar-lebar melihat pintu yang menutup dengan sendirinya. Ketakutan mulai menyelimutinya. Kreet, derit suara ranjang jenazah terdengar. Dani langsung menoleh, dan terlihat ranjang tempat jenazah perempuan itu bergerak-gerak sendiri. Sontak saja Dani semakin panik dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Namun pintu itu seolah terkunci dengan sendirinya. "Woi, tolong!" Dani yang dalam kepanikan semakin menjadi. Dia terus berteriak dengan harapan Heru dan Pak Wanto mendengarnya. Kreet. Dani kembali menoleh, melihat ranjang itu terus bergerak-gerak, dan yang membuat Dani semakin panik dan ketakutan. Suara tangisan terdengar begitu menyeramkan menggema memenuhi ruangan itu. Beratai, tolong saya.
Dani terus mengeraskan suara sambil mengendor-gendor pintu itu. Ketakutannya menjalar ke seluruh tubuh. Suara tangisan dan ranjang yang bererit terus terdengar oleh telinga Dani. Hal itu tentunya membuat dirinya semakin panik dengan keadaan. Dia berusaha sekuat tenaga mengeraskan suaranya, memanggil Pakwanto dan Heru. Dia juga menarik kuat-kuat pintu itu. Namun usahanya seolah sia-sia dilakukannya. Pintu itu sangat sulit dibuka. Tolong. Dani lebih mengeraskan suaranya. Tangannya pun tak diam saja. Dia terus mengedor-gedor pintu itu dengan sisa-sisa tenaganya. Untungnya, tak lama berselang Dani terperanjat mendengar suara Pakwanto dari balik pintu. Dia merasa ada harapan untuk keluar dari situasi yang begitu mencekam. Benar saja, ketika pintu dibuka terlihat Pakwanto menatapnya dengan raut wajah cemas. Dani, kamu kenapa? Pakwanto terbelalak. Dani tidak bisa menjawab. Dia masih terguncang. Tubuhnya gemetar tak terkendali ketika pintu kamar mayat itu akhirnya terbuka. Wajahnya pucat pasi, seolah darahnya telah beku oleh ketakutan yang melingkupi. Nafasnya terengah-engah. Namun begitu melihat sosok Pakwanto di balik pintu, dia langsung melompat keluar. Hampir tersandung karena kakinya yang lemas. Pakwanto memegang bahu Dani dengan kuat, berusaha menenangkan pemuda itu. Sudah, Dani tenang. Kamu aman sekarang, ucap Pakwanto dengan suara tenang. Tapi tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dani hanya bisa mengangguk lemah, masih belum mampu berkata-kata. Pakwanto membimbingnya menuju ruangan kecil di pojok kamar mayat itu. Tempat di mana biasanya mereka mengurus segala keperluan administrasi. Di dalam ruangan itu, suasana lebih hangat. Jauh dari dinginnya kamar mayat yang begitu menusuk tulang. Setelah menyalakan lampu, Pakwanto mendudukkan Dani di kursi dan menyodorkan segelas air. Ini kamu minum dulu, ucap Pakwanto. Sementara dia sendiri mengambil kursi dan duduk di depan Dani. Dani meraih gelas itu dengan tangan yang gemetaran dan menenggak airnya dengan cepat. Meski tenggorokannya masih terasa kering, setidaknya sedikit ketenangan mulai meresap. Dia mencoba mengatur nafas. Namun bayangan ranjang jenazah yang bergerak sendiri terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi, Dani? Tanya Pakwanto dengan nada lembut, tapi tegas. Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Imbuhnya. Dani menggelengkan kepala. Matanya masih melotot seolah mencoba mengusir kenangan mengerikan yang baru saja dialaminya. Pak ranjang itu bergerak sendiri. Saya terkurung di dalam sana. Pintunya terkunci sendiri pada saat mau mendekati jenazah itu. Saya tidak bisa keluar. Suaranya pecah, menunjukkan betapa trauma yang baru saja dialaminya. Pakwanto mendesah panjang. Dani, seperti itu semua karena dari rasa takutmu sendiri, sehingga hal itu terjadi, ujar Pakwanto. Tapi, Pak, itu nyata. Saya dengar suara dari ranjang itu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi saya. Dan jenazah itu seperti hidup kembali. Saya takut, karena saya sudah mengambil sehelai rambutnya. Dani mulai menangis, ketakutannya benar-benar mencekam dirinya. Pakwanto terdiam sejenak, menatap Dani dengan tatapan penuh pengertian. Mungkin kamu terlalu lelah, atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Tapi yang pasti, kamu harus ingat dengan niat kamu, ucap Pakwanto menegaskan. Dani hanya bisa mengangguk, meski rasa takut masih menguasai dirinya. Di luar ruangan, suara-suara samar dari kamar mayat terdengar, seperti bisikan-bisikan misterius, seolah mencoba memanggilnya kembali. Namun kali ini, Dani tak berani lagi menoleh ke belakang. Yang ada dalam pikirannya sekarang hanyalah, bagaimana caranya bisa membuang jauh-jauh rasa takut yang terus melingkupinya. Pakwanto memandang Dani dengan tatapan yang sulit diartikan. Di satu sisi, ada kepedulian dan kekhawatiran. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang gelap, yang tersirat di balik senyumnya yang jipis. Dani, dengarkan saya baik-baik, ucap Pakwanto dengan suara tenang. Saya tahu apa yang kamu alami barusan sangat menakutkan. Tapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang mungkin harus kamu hadapi jika ingin mendapatkan kekayaan. Dengan cara itu, bukankah kamu ingin harta? Imbuhnya, sorot matanya seolah menyuruh Dani agar tidak menyerang. Sedangkan Heru, yang duduk tak jauh dari mereka, terlihat semakin gelisah. Matanya terus bergantian memandang Pakwanto dan Dani, merasa ada yang tidak beres. Pakwanto, saya tahu Dani memang ingin cepat kaya, tapi cara seperti ini terlalu berbahaya baginya. Dani,
kamu harus pikirkan lagi baik-baik. Banyak orang yang kehilangan dirinya sendiri gara-gara tergiur hal seperti itu. Menurutku itu konsekuensinya besar buat kamu, Dani. Bahkan bisa juga untuk keluargamu nantinya, ujar Heru yang merasa cemas terhadap temannya itu. Dan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Kepalanya tertunduk dalam kebingungan. Semua ketakutan yang baru saja dialaminya membuatnya ragu. Namun, di balik semua itu, ada ambisi yang masih bergejolak di dalam hatinya. Sebuah keinginan untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini mengekangnya. Pak Wanto menghela nafas panjang, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Dani. Suaranya berubah lebih serius. Dani, aku sudah banyak melihat orang yang menempuh jalan ini. Ada yang berhasil, ada juga yang gagal dan hancur. Namun, kunci utamanya adalah tekad dan keberanianmu, jangan setengah-setengah. Kalau kamu ragu sekarang, semua yang sudah kamu lakukan akan sia-sia. Saya tidak akan memaksamu, sekarang terserah kamu saja. Tapi berhubungan, kamu sudah mengambil rambut jenazah itu. Sebaiknya kamu lanjutkan niatmu, ujar Pak Wanto menekankan. Heru semakin tak tenang. Tapi, Pak, sepertinya ini terlalu jauh. Saya rasa Dani tidak akan mampu melakukannya. Kau juga Dani. Jika memang kamu tidak yakin ya lebih baik berhenti. Sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Persyaratan yang diminta itu tidak sangat aneh. Bagaimana bisa kamu berpikir untuk melakukan itu pada jenazah? Coba kamu pikirkan lagi baik-baik. Heru menatap Dani dengan harapan temannya itu mau mengurungkan niatnya. Dani mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan Pak Wanto. Dalam hatinya, terjadi pertarungan sengit antara rasa takut dan keinginannya untuk meraih kekayaan. Sedangkan Pak Wanto hanya tersenyum kecut mendengar perkataan Heru. Tadi saya sudah nekat untuk melakukannya. Tetapi pintu itu mengunci sendiri. Hal itu yang membuat saya panik, ucap Dani pelan, suaranya masih gemetar. Itu hanya ujian awal, Dani, jawab Pak Wanto dengan dingin. Mereka yang di luar sana ingin melihat seberapa besar niatmu. Semakin kamu ragu, semakin besar tantangan yang akan kamu hadapi. Tapi ingat, jika kamu berhasil, kekayaan yang kamu impikan akan menjadi milikmu. Kamu tidak perlu takut miskin lagi. Saya pun dulu mengalami seperti itu. Tapi setelah itu, saya tidak merasakan takut lagi. Bahkan saya senang bisa mendapatkan kenikmatan sekaligus kekayaan. Balas Pak Wanto diakhiri senyuman. Heru yang mendengar itu, tidak bisa lagi menahan diri. Dani, jangan dengarkan aku. Jika kamu takut, lebih baik jangan. Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan dari kekayaan yang didapat dengan cara seperti itu. Hentikan sekarang juga niatmu sebelum semuanya terlambat, tegas Heru. Namun, Pak Wanto dengan cepat memotong. Heru, kamu tidak paham apa yang Dani hadapi. Tidak semua orang bisa sukses dengan cara biasa. Kadang-kadang, kita harus memilih jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Biarkan saja dia melakukannya, ucap Pak Wanto menekan. Dani terdiam, dikelilingi oleh kebimbangan dan ketakutan yang semakin mencekam. Tapi di balik itu semua, kata-kata Pak Wanto terngiang di kepalanya. Janji tentang kekayaan yang tak terbatas. Dani tahu, jika dia mundur sekarang, kesempatan itu mungkin tidak akan datang lagi. Dengan nafas terengah-engah, Dani akhirnya berkata, Pak Wanto, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Melihat itu, Heru terlihat semakin putus asa. Sementara Pak Wanto tersenyum tipis, matanya berkilat penuh arti. Kamu harus melakukannya malam ini. Ingat, Dani, ini adalah langkah terakhir. Setelah ini, semua akan kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Besok jenazah itu harus segera diantar, mumpung masih ada waktu. Lakukan saja sesuai apa yang saya katakan, jawab Pak Wanto menegaskan. Dani ganya bisa mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Heru menatau Dani dengan penuh kekhawatiran. Heru tahu bahwa temannya itu sedang berada di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mungkin bukan menuju kemakmuran, tapi menuju kegelapan yang tak terbayangkan.